Pernahkah kita bertanya, mengapa saat ini begitu banyak kasus kenakalan remaja, kriminalitas anak di bawah umur, atau perilaku agresif yang muncul tanpa alasan yang jelas? Di balik semua itu, ada satu akar masalah yang sering luput dari perhatian, yaitu judul video ini. Kurangnya emotional attachment antara anak dan juga orang tua. Nah, dalam video ini kita akan membahas faktor apa saja yang membuat attachment dalam keluarga melemah, dampak yang muncul pada tumbuh kembang anak dan perilaku remaja, serta cara-cara sederhana namun efektif yang bisa dilakukan orang tua untuk membangun kembali kehangatan dan kedekatan emosional di rumah. Oke teman-teman, happy watching! Aksi geng kelitih di Yogyakarta makin nekat. Pelajar bahkan memodifikasi senjata untuk memudahkan mereka dalam beraksi. Diduga anak berkebutuhan khusus itu kabur dari rumah setelah mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya. Selain seorang bocah berusia 8 tahun di Bekasi, Jawa Barat, diduga mencabuli 4 teman mainnya. Nah, kurangnya emotional attachment dalam lingkup keluarga itu juga memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak. Dikutip dari jurnal psikologi Poseidon yang berjudul tentang kelekatan orang tua terhadap kemampuan kontrol diri pada remaja awal, menegaskan bahwa kelekatan orang tua berkontribusi secara substansial pada kontrol diri remaja, dengan kelekatan ayah memberikan pengaruh sebesar 63,3%, sedangkan ibu memberikan pengaruh sebesar 36,7%. Yang artinya apabila emotional attachment itu rendah, anak rentan sekali menunjukkan perilaku agresif, impulsif, dan pelarian maladaptif seperti penyalahgunaan zat hingga memutuskan untuk kabur dari rumah karena merasa rumah bukan lagi tempat yang aman dan nyaman bagi dirinya. Nah, dari semua ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran emosional orang tua kepada anak dalam membentuk karakter, mengelola emosi, dan memberikan rasa yang aman dan nyaman bagi diri anak agar anak tidak terjerumus dalam perilaku maladaptif yang dapat merugikan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama yaitu faktor orang tua, di mana kualitas keterlibatan emosional itu berupa attachment yang tidak aman, di mana orang tua itu gagal secara konsisten merespon kebutuhan emosi dan fisik anak. Di sini tuh berupa avoidant, ambivert, dan dysognonism. Avoidant itu seperti orang tua menolak atau menjauhi kebutuhan emosional anak. Yang kedua itu ambivalen, di mana orang tua itu tidak konsisten dalam merespon. Dan yang ketiga, dysognonism, yaitu terjadi karena trauma. Nah, yang kedua yaitu pola asuh yang tidak efektif. Yang pertama, dalam pola asuh yang tidak efektif ini mencakup yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter itu orang tua itu terlalu menuntut kepada anaknya. Dan yang kedua yaitu pengasuhan permisif, di mana sedikit tuntutan dan sedikit kehangatan bagi seorang tua ke anak. Dan yang ketiga yaitu komunikasi yang sangat buruk antara orang tua serta anak. Dan yang ketiga yaitu trauma dan masalah psikologis orang tua. Yang pertama yaitu riwayat trauma orang tua. Yang kedua yaitu kesehatan mental orang tua. Yang ketiga penyalahgunaan zat, narkoba atau alkohol. Itu berupa faktor dari orang tua. Baik, yang kedua itu merupakan faktor dari anak. Faktor dari anak ini yang pertama yaitu kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi, seperti rasa tidak dicintai dan tidak diterima, lalu perasaan tidak berdaya dan frustasi. Lalu yang kedua yaitu respon terhadap trauma dan kekerasan. Di sini tuh berupa anak menjadi korban pelecehan seksual ataupun korban bullying. Yang kedua yaitu internalisasi masalah, di mana anak kabur dari rumah. Dan yang ketiga eksternalisasi masalah, di mana anak ini keterlibatan kelitih, bullying atau narkoba. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan atau perkembangannya, yaitu di mana pertama kurangnya keterampilan sosial, dan yang kedua pencairan identitas, di mana anak ini masuk dalam geng kelitih atau lingkaran penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir itu temperamen. Mungkin cukup sekian dari faktor-faktor yang sudah saya paparkan mengenai faktor orang tua dan faktor anak. Kemudian ada dampak negatif emotional attachment bagi perkembangan anak. Jika rumah tidak memberikan rasa aman dan kehangatan, anak cenderung mencari pengganti di luar dan seringkali terjerumus ke lingkungan yang salah. Pada kondisi fatherless atau minim figur seorang ayah, anak akan sulit mengenal dirinya sendiri, serta beresiko terlibat dalam perilaku agresif atau kriminal seperti kelitih. Minimnya kedekatan juga membuat anak lebih rentan mengalami pelecehan seksual.
karena tidak memiliki ruang aman untuk bercerita. Kemudian banyak remaja pula yang akhirnya menggunakan narkoba atau alkohol sebagai pelarian. Sebagian remaja juga memilih kabur dari rumahnya karena keluarga sebagai tempat yang tidak aman. Bahkan perilaku bullying dapat muncul baik sebagai pelaku maupun korban. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran emosional orang tua dalam bentuk karakter, kontrol emosi, dan rasa aman anak. Setelah dijelaskan dampak dan faktornya, yang selanjutnya ada cara mengatasi kurangnya attachment dalam keluarga. Yang pertama, komunikasi hangat perlu ditingkatkan dengan mengobrol tanpa gangguan gadget dan menghindari kritik berlebihan. Kemudian, perasaan anggota keluarga harus diterima dan didengarkan agar mereka merasa aman dan dipercaya. Yang selanjutnya, rutinitas positif seperti makan bersama atau quality time singkat setiap hari juga membantu mempererat hubungan. Orang tua perlu hadir secara emosional dengan fokus saat anak bercerita dan menunjukkan empati. Kurangi pola asuh yang terlalu keras dan gunakan cara bicara yang lebih lembut saat ada masalah, seperti menjelaskan perasaan dan situasi tanpa menyalahkan. Kemudian, batasi penggunaan gadget saat sedang bersama keluarga, serta berikan apresiasi atas usaha kecil anggota keluarga. Yang terakhir, jika permasalahan sudah cukup berat atau berlangsung lama, konseling keluarga dapat menjadi pilihan untuk memperbaiki hubungan.